Tuhan, mendengarkan suara firman-Nya. Ya, Shalom Kakak Estina, Kakak Wasti, Kakak Kris, bagi yang bukan Kristen, salam kenal ya, dan salam toleransi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kau terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Mengapakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang mengejar-ngejar kami di sepanjang jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak terbatas, yang Kau sudah nyatakan di atas kayu salib. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau memuji-Mu Tuhan, mau menyembah-Mu apapun keadaan kami. Kami mau belajar, kami mau mengingat-ingat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu, dan kami mau memuji Engkau. Telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Apakah kami Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau.
Shalom Kak Pinting, terima kasih sudah share ya. Kakak Estina sudah share, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati Kak Pinting, Kak Estina, dan semua yang sudah bergabung di sini. Kak Evi ya, terima kasih Bu Evi Lampus ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya. Channel ini adalah channel di mana kita memuji, menyembah Tuhan, di mana kita mendengarkan suara firman Tuhan, dan di mana ada doa-doa juga ya, doa-doa kesembuhan dan doa-doa bagi Bapak Ibu yang ada dalam pergumulan. Sekarang lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kau nyatakan selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah kami Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau datang jamah setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini, jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Apapun keberadaan kami saat ini, Engkau yang terlebih tahu. Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu, setiap kekasih-kekasih-Mu ini, setiap putra-putri kesayangan-Mu ini. Engkau yang melawat mereka yang berbeban berat, dibebaskan. Engkau yang sedang kepalamu lagi berat saat ini, kuasa Tuhan mengalir. Roh Kudus, jamah anak-anak-Mu yang kepalanya sekarang lagi berat, yang lagi sakit kepala sekarang, kuasa Tuhan mengalir membebaskan engkau. Kepalamu udah gak berat lagi, sakit di kepalamu hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, engkau yang sedang mengalami pundakmu yang lagi berat, yang lehermu yang lagi kaku, sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah engkau. Roh jahat yang nempel di badanmu saat ini saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, pundakmu sekarang gak berat lagi, lehermu gak kaku lagi, kepalamu sekarang ringan demi nama Tuhan Yesus. Yang lagi sakit kepala, Kakak Dio, yang lagi sakit perut kanan ya, Kakak Dio Abadi, saya berdoa, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu sakit, penyakit atas engkau, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Belenggu santet, belenggu kiriman, hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat aku usir keluar saat ini. Kuasa Tuhan mengalir. Sakit di perut kananmu sekarang sembuh. Sakitnya saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan mengalir, membebaskan engkau. Perutmu gak sakit lagi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, apa yang Kakak Dio rasakan setelah didoakan boleh
tulis di komentar ya. Kuasa Tuhan mengalir, perutmu sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oh puji Tuhan ya, Bu Evi Lampu sakit kepalanya udah sembuh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, shalom Kakak Maidalena, Ica, ya Kakak Jonet, Pak Jonet ya, shalom. Ya semangat terus ya, semangat karena ya oke. Sudah pukul 7.11. Mari kita mulai merenungkan firman Tuhan ya. Oke. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk lawatanmu atas anak-anakmu yang ada di live room ini. Kami hendak mendengarkan suara firman-Mu saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang mengalir, yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya terbuka untuk firman-Mu. Segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi pemberitaan firman-Mu, penerimaan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu saat ini hancur patah demi nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang berkuasa, yang berbicara lewat hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus ya. Shalom semuanya. Bapak Ibu bisa bantu tap-tap layar, bisa bantu share ya, yang terberkati, supaya membantu memproteksi account saya dari tok-tok. Saya baru belajar ternyata kita nggak boleh ngomong, bahasanya harus dipleset-plesetin katanya kalau di sini. Jadinya harus ngomongnya tok-tok. Oh begitu toh. Oh saya juga baru belajar. Iya, karena tok-tok ini punya sistem filter gitu. Kalau salah ngomong bisa di itu ya, bisa di kena pen gitu ya. Shalom semuanya. Pak Jonet tetap semangat ya, saya tetap mendoakan ya, tetap bangun imannya Ibu ya, Ibu Karunisa, tetap dibangun imannya dengan firman Tuhan. Oke ya, puji Tuhan. Kakak Estina ya, Kakak Estina sakit apa Kakak Estina? Boleh tulis di komentar. Ya puji Tuhan, Kak Ping sembuh ya. Puji Tuhan ya. Itu Roh Kudus yang menyembuhkan ya. Saya ini gak bisa apa-apa. Saya ini hanya hamba yang tidak berguna. Ya, saya mau melanjutkan. Sebentar ya. Saya lihat dulu. Saya mau melanjutkan pembahasan kemarin tentang bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya ada pergumulan apa ya, boleh tuliskan di komentar. Cuman hari ini saya mau melanjutkan pembahasan kemarin. Bapak Ibu masih ingat kemarin kita sampai di mana? Bahwa Tuhan itu selalu berbicara ya. Kalau ada orang-orang yang berkata saya gak bisa mendengar suara Tuhan, bukannya gak bisa, tetapi belum terlatih untuk mendengar. Karena Tuhan itu adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Namanya juga Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengajar. Berarti Bapa yang senang berbicara kepada kita ya, yang senang mengajar, yang senang memperingatkan kita, karena Bapak kita itu mengasihi kita. Bahkan Bapak kita itu bisa melarang kita untuk mencegah kita mengalami bahaya. Bisa terjadi ya. Kadang kita punya feeling gak enak gitu kalau mau pergi kemana. Ya Bapak Ibu, kita harus belajar mendengarkan suara kecil kita kalau udah gak enak gitu ya. Walaupun segala sesuatunya baik, lancar, cuacanya cerah dan lain sebagainya, semuanya mulus, tetapi kalau hati kita udah gak enak, Bapak Ibu belajar mendengarkan suara kecil kita ya. Terima kasih Kakak Estina sudah reminder ya, sampai pada pikiran. Hebat nih Kakak Estina, rupanya Kakak Estina mencatat ya, luar biasa ya.
kakak yang mau didoakan pemulihan keuangan, nanti di akhir acara saya akan berdoa ya untuk kakak ibu siapa ya, Pancasel itu. Mohon maaf ya kalau saya lupa namanya, Ibu Kristika, saya lupa. Nanti saya doakan ya. Oke. Saya akan kembali kepada pembahasan firman Tuhan ya. Sampai kepada pikiran. Iya, pikiran ya. Kadang kita itu seringkali ya mendapatkan kata-kata atau satu kalimat. Kalau saya itu kadang-kadang dikasih satu kalimat, misalnya apa gitu, saya tahu itu bukan pikiran saya. Nah itu dari Tuhan, karena segala sesuatu yang baik itu asalnya dari Tuhan. Gak mungkin ya kalau dari setan, itu yang jahat lah, pikiran negatif, semuanya yang kontrari itu asalnya dari setan ya. Jadi kalau segala sesuatu yang baik itu asalnya dari Tuhan ya. Jadi mendengar itu menjadi biasa ketika kita bergaul erat dengan Tuhan. Saya refresh sedikit ya supaya Bapak Ibu yang baru bisa mengikuti. Jadi kita harus melatih pendengaran kita, pendengaran rohani, karena Tuhan itu adalah roh. Ya, Tuhan Yesus tubuhnya ada di surga. Rohnya lah Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita, yang selalu berbicara kepada kita. Ya, saya sudah bahas kemarin bagaimana Tuhan itu mungkin sudah berbicara jauh-jauh hari sebelum kita mendengarnya. Saya sudah membahas kemarin bagaimana ya Tuhan menyuruh si janda miskin itu memberi makan Nabi Elia. Tetapi janda miskin ini gak aware, gak sadar. Makanya dia bilang sama Nabi Elia bahwa saya tidak punya roti. Kalau dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah memerintahkan dia, maka dia gak akan ngomong begitu. Maka dia akan ngomong, iya saya tahu bahwa Tuhan sudah nyuruh saya untuk ngasih makan. Betul? Betul apa betul? Oke. Ya, Ibu Kriswanti ya kalau nggak salah. Nanti saya doakan ya di akhir acara. Oke. Nah, bagaimana sekarang? Oke, kita lanjut ya. Masih ada banyak, nggak banyak sih, sebentar ya. Oke. Kemarin sampai pikiran. Damai sejahtera udah ya, lewat keadaan ya. Lewat keadaan seringkali itu sama saya sih terjadi lewat keadaan. Terus lewat pikiran ya, keadaan itu seperti ya kalau seringkali kita mau ngapain itu banyak sekali halangannya, banyak sekali rintangannya. Kita perlu sadar ya bahwa banyak sekali rintangannya. Itu bisa dua. Kalau hati kita damai ya, damai sejahtera, kita tahu ya Tuhan sudah berbicara, entah lewat mimpi, entah lewat penglihatan, tetapi engkau mengalami begitu banyak rintangan. Mungkin engkau di usahamu ya, di pekerjaanmu, banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, tetapi engkau memiliki damai sejahtera. Engkau sudah dikasih tahu mungkin lewat penglihatan, lewat konfirmasi orang, konfirmasi hamba Tuhan, berarti maju terus ya. Itu rintangan bukan dari Tuhan, itu rintangan dari iblis yang engkau harus tetap maju. Tetapi kalau misalnya ya banyak sekali rintangannya dan kau tahu itu secara logika pun gak masuk akal, secara hati pun damai sejahtera gak ada ya. Hatimu itu, hati kecilmu itu selalu berkata bahwa ini bukan dari Tuhan, atau gak sejahtera, atau ragu-ragu. Jangan ya, itu biasanya Tuhan yang menghalangi ya. Itu sih yang biasa saya alami ya setiap kali begitu. Jadi Bapak Ibu harus pick up, harus belajar memperhatikan bagaimana cara Tuhan berbicara. Ada patternnya, pattern itu patronnya ya, sehingga Bapak Ibu bisa senantiasa waspada, senantiasa peka. Karena ya orang yang bijak itu melihat bahaya di depan,
Kata kitab Amsal, dia sembunyi. Sedangkan orang yang gak bijak maju terus ya. Ya jangan seperti itu, makanya kita harus belajar melatih pendengaran rohani kita supaya kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ya karena Tuhan itu baik, Tuhan selalu berbicara kepada kita, berbicara kepada umatnya. Dia selalu ingin menolong anak-anaknya. Cuman kadang anak-anaknya terlalu dagingnya terlalu kuat. Jadi nggak dengar suara Tuhan. Oke, lanjut ya. Ada ya mengenai pikiran juga ya, ada orang-orang tertentu ya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia untuk membaca pikiran Bapak Ibu. Ya ada, ya saya tahu ada, ya saya tahu. Dan ya kadang Tuhan berikan ketika Tuhan mau, jadi nggak suka-suka saya ya. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan tertentu bisa membaca pikiran, misalnya itu ada yang ya memang ada Roh Kudus yang memberikan gift ya, memberikan karunia supaya kita bisa mengerti nih orang berbicara apa, nih orang pikirannya kemana ya. Saya juga sering kali dikasih yang dari Tuhan itu biasanya 1 atau 2 detik ya, 1 atau 2 detik, tetapi kita bisa langsung tahu nih orang pikirannya ke sini. Itu yang biasanya terjadi dengan saya ya. Tetapi cara Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu pastinya ya berbeda ya. Bisa sama seperti ke saya, tapi bisa juga berbeda. Jangan paksa Tuhan berbicara seperti yang kau mau, tetapi kitalah yang harus belajar ya, mempick up, memperhatikan bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita. Terus kemudian lewat perasaan. Jadi bukan hanya perasaan sama intuisi, beda ya. Maksudnya perasaan yang saya mau jelaskan di sini berbeda dengan intuisi yang saya jelaskan kemarin. Kemarin kan saya ngomong tuh, saya jelasin Tuhan seringkali berbicara lewat intuisi. Kalau saya misalnya kayak tahun-tahun lalu, saya itu ada dorongan yang kuat, Tuhan suruh saya jual, saya punya saham semua, jual. Pokoknya kalau nggak jual itu hati ini nggak enak banget. Jadi saya jual semua. Dan apa yang terjadi? Nggak lama kemudian setelah saya jual saham bergelimpangan, bertumbangan maksudnya. Dan saya merasa saya didorong kuat ya dari hati saya, pokoknya harus beli, harus invest emas gitu. Padahal saya kan di sini di negeri orang ya, saya nggak tahu di sini yang jual emas di mana misal. Ya seperti itu, bisa ada dorongan kuat sekali, itu intuisi namanya. Nah seperti misalnya banyak hal ya, intuisi itu knowing itu mengetahui. Ketika Tuhan suruh saya puasa, nggak ada yang ngomong Ciara puasa, nggak ada. Tetapi intuisi saya tahu Tuhan suruh saya puasa. Kalau saya nggak puasa, saya merasa berdosa gitu ya. Jadi seperti itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Dan nah kalau perasaan di sini itu Tuhan kadang kasih perasaan orang lain kepada kita ya. Seperti misalnya Tuhan kasih perasaan Tuhan di hati saya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kesaksian saya bagaimana Tuhan memberikan perasaannya di hati saya ya. Ketika saya marah ya, ketika saya bilang sama Tuhan, kalau satu ayat firman Tuhan nggak betul, hari ini juga saya mau murtad. Itu berapa tahun yang lalu ya, sebelum saya diurapi Tuhan, sebelum saya kenal Tuhan, sebelum saya dijamah Tuhan maksudnya, sebelum saya dijamah Tuhan. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan taruh perasaannya di hati saya. Karena untuk menjelaskan itu ya panjang, lebar, tinggi. Roh Kudus itu kerjanya efisien dan efektif.
Jadi apa yang Roh Kudus lakukan? Roh Kudus memberikan perasaannya langsung di hati saya. Jadi saya bisa merasakan perasaan Tuhan, bagaimana belas kasihannya yang besar banget ya. Nggak bisa dibayangkan. Kita sayang sama anak pun mungkin saya nggak pernah merasakan belas kasihan, kasih sayang yang besar banget begitu ya. Nah, itu cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus juga bisa memberikan kepadamu perasaan orang ya. Mungkin kadang kau merasa bahwa engkau lagi sedih banget, padahal engkau lagi nggak sedih. Ya Tuhan bisa ngasih perasaan orang lain kepadamu sehingga kamu bisa tahu dengan pasti perasaan orang tersebut. Ya, jadi engkau bisa mengerti banget apa yang dialami oleh orang tersebut dan engkau bisa mendoakannya ya. Kemudian kata-kata hikmat kayaknya kemarin saya sudah jelas, bukan kata-kata hikmat, maksudnya lewat hikmat ya. Saya sudah jelaskan ya kemarin ya. Jadi ada hikmat Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita, di pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti tentang satu kebenaran, tentang satu peristiwa, langsung didepositkan di pikiran kita. Itu hanya sebentar sekali, hanya 1 atau 2 detik, tapi cepat sekali ya. Jadi itu cepat sekali. Nah sebentar ya, ada gangguan sebentar Bapak Ibu ya. Oke ya, lanjut. Nah, saya mau highlight bahwa kita ini ya harus sensitif dengan larangannya Tuhan, izin dan larangannya Tuhan itu kita harus sensitif. Karena ketika kita sensitif dengan larangan-larangannya Tuhan, kita bisa diselamatkan dari berbagai macam bahaya dan malapetaka ya. Kalau larangan itu ya seperti yang kemarin yang tadi saya ngomong itu, kita merasa nggak enak ya. Saya mau highlight tentang impression ya. Impression, Bapak Ibu pernah ketika ngelihat orang, ketika bertemu orang ya, langsung Bapak Ibu punya impression ya. Impression itu sekilas, biasanya 1 atau 2 detik ya, 1 atau 2 detik. Jadi ketika saya seringkali diperhadapkan ketika ngelihat orang itu langsung ada impression. Wah, orang ini, dari tatapan matanya saya langsung bisa melihat bahwa orang ini lagi begini nih sama saya nih ya. Tapi kita harus sensitif ya, peka, bisa membedakan apakah itu hanya feeling ataukah impression. Kalau feeling itu kita sudah build up, kita sudah punya punya seri sequence tentang orang tersebut, tentang background orang tersebut, bagaimana kata-katanya dan lain sebagainya. Tetapi kalau impression itu langsung timbul di pikiran kita ya, 1 atau 2 detik langsung kita tahu bahwa orang tersebut lagi begini nih sama saya. Nah itu bedanya ya, mungkin agak susah dijelaskan ya, tetapi kalau Bapak Ibu mengalaminya, saya percaya Bapak Ibu bisa langsung paham apa yang saya maksudkan ini. Impression itu penting ya, karena ini akan menyelamatkan kita juga kalau kita misalnya ketemu orang, kita mau bisnis ya. Impression tentang orang tersebut itu penting. Kadang ketika engkau mau melakukan bisnis dengan seseorang dan mungkin orang itu yang ngomongnya sangat meyakinkan, presentasinya baik, tetapi engkau punya impression bahwa orang ini gak bisa dipercaya. Nah, dengarkan suara kecilmu ya, karena itu adalah suara dari Roh Kudus, peringatan kepada kita supaya kita berhati-hati, karena ini akan menyelamatkan kita dari banyak hal yang tidak baik ya. Next itu ada orang yang bertanya, bagaimana dengan deja vu? Bapak Ibu pernah dengar deja vu ya? Deja vu itu sesungguhnya adalah prophetic recognition. Maksudnya apa? Maksudnya saya mau jelaskan
jelaskan. Mungkin ini Bapak Ibu nggak dapat di gerejamu, nggak dapat dari gembalamu ya. Ini adalah suplemen vitamin Bapak Ibu ya. Ya, karena ini kita butuhkan dalam perjalanan kita bertumbuh bersama dengan Tuhan ya. Nah, prophetic recognition. Kenapa? Karena sesungguhnya roh kita itu sudah hidup ribuan tahun sebelum badan kita ada. Ya benar ya Kakak Estina ya. Ya, saya merasakan sesungguhnya Bapak Ibu di sini di live room ini banyak yang mengalami beban hidup ya. Sebetulnya topiknya nggak cocok, tapi ya nggak apa-apa ya. Besok mungkin saya akan memberikan topik yang cocok buat Bapak Ibu, tapi ini penting bagi kita karena saya kepengen Bapak Ibu semua itu ya, bukan hanya saya atau bukan hanya hamba Tuhan, tetapi Bapak Ibu semua bangkit menjadi pasukan-pasukan Kristus yang dahsyat. Dan bagaimana mungkin kita bisa bangkit kalau kita juga ya dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita juga nggak ngerti sebetulnya Tuhan itu dekat dengan Bapak Ibu. Tuhan itu selalu berbicara kepada Bapak Ibu. Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu. Tuhan itu seringkali memberikan warning. Jangan jangan lakukan bisnis ini misalnya. Jangan lakukan ini, jangan pinjam ke bank, jangan gali lubang tutup lubang misalnya. Tetapi engkau karena nggak sensitif, karena belum ngerti mendengar suara Tuhan, engkau acuhkan suara itu. Jadinya kita ini anak-anak kesayangan Tuhan itu terjerat dengan malapetaka, dengan kesusahan. Jadi kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Oke, kembali lagi ya tentang deja vu. Ya, mungkin Bapak Ibu nanya, buktinya di mana? Segala sesuatu itu, pernyataan itu bukan kebenaran kalau tidak disupport oleh firman Tuhan ya. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita cerdas. Segala sesuatu, statement apapun, kalau enggak di backup oleh firman Tuhan, berarti itu bukan standar kebenaran, itu masih subjektif ya. Oke, kita mau lihat firman Tuhannya. Yeremia 1 ayat 5 ya. Untuk membuktikan bahwa roh kita itu sudah hidup ribuan tahun sebelum body kita. Jadi roh kita itu mengetahui segala sesuatu ya. Roh kita itu banyak taunya. Cuman ingat yang seperti kemarin saya jelaskan, bahwa yang didepositkan di roh kita ya, suara Tuhan yang didepositkan di roh kita, yang ada di roh kita itu ya, tidak otomatis diketahui oleh tubuh, jiwa, dan roh kita dan pikiran kita ya. Jiwa kita itu terdiri dari pikiran, dari emosi ya. Mohon maaf ya kalau berisik sedikit. Saya baru pindah ya, jadi ya agak sedikit berisik. Mohon maaf. Ya, jadi sampai di mana tadi? Ya, jadi nggak otomatis ditransfer ke pikiran kita, ke perasaan kita ya. Nah, oke. Mohon maaf sebentar ya. Sebentar, ada gangguan sedikit. Oke, saya bacakan ya, Yeremia 1 ayat 5. Di sini dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di sini dikatakan sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim kita, dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita karena roh kita sudah hidup ribuan tahun sebelum body kita. Jadi roh kita itu mengetahui segala sesuatu ya. Makanya kadang kita merasa, lah kok perasaan kita pernah kesini,
perasaan kita pernah melihat ini. Iya betul, karena rohmu pernah ya mungkin. Tetapi ya jiwa kita, pikiran kita, hati kita ya belum sampai ke sana. Dikatakan ya di Yesaya, ya saya mau ngambil contoh di Yesaya, dikatakan tetapi dia, Yesaya 53 ayat 5 ya saya bacakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, Yesaya 53 ayat kelima. Ini Yesaya itu bicara ya jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus datang. Dan kalau dalam versi New King James Version-nya dikatakan, but he was wounded for our transgression. Kata yang dipakai, tenses yang dipakai adalah bukan present tense, maksudnya past tense. Jadi ya Yesaya menubuatkan tentang Tuhan Yesus yang akan datang ribuan tahun setelah dia, ya maksudnya jauh-jauh hari setelah dia, kan, in the future, pada masa yang akan datang. Tetapi kata yang dikatakan, kalimat yang dipakai itu pakai past tense. Past tense itu yang sudah lalu, berarti sudah terjadi. Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu baru dinyatakan kepada kita, padahal semuanya sudah terjadi di alam roh. Ingat kemarin saya ngomong bahwa segala sesuatu terjadi dulu di alam roh, baru dinyatakan di dunia nyata ini, ya. Jadi segala sesuatunya itu sudah terjadi di alam roh. Ya, roh kita sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, bagaimana caranya kita melatih panca indera kita untuk peka terhadap suara Tuhan. Ya, ini yang penting ya, yang penting bagi Bapak Ibu dan saya, bagaimana caranya supaya kita bisa melatih panca indera kita untuk peka terhadap suara Tuhan. Yang pertama, kemarin saya sudah ngomong di kitab Yesaya 50 ayat 4, dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu dan saya, kita harus punya waktu ya. Kita harus meluangkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Dikatakan di sini setiap pagi, kitab Yesaya 50. Waktu yang terbaik adalah waktu pagi kalau saya ya, waktu dimana suasananya masih tenang, masih gelap. Kalau saya sih begitu. Dikatakan di firman Tuhan Mazmur 46 ayat 10, be still and know that I am God. Tenanglah ya, dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Jadi kadang ya, bukan kita yang gak mendengarkan suara Tuhan, tetapi seringkali ya kita yang terlalu berisik, terlalu bising. Pikiran kita, hati kita, emosi kita, jiwa kita yang terlalu bising, yang terlalu berisik. Kita terlalu pusing dengan ya keadaan, tentang ya segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, sehingga kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, suara Tuhan itu seringkali datang dengan suara yang kecil, yang halus, sepintas cepat, dan kadang kalau misalnya kita mengacuhkannya itu hilang begitu saja ya. Saya mau ajak Bapak Ibu baca dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13 dikatakan tentang Elia ya. Ini tentang Elia ketika Elia melarikan diri ya dari Isabel dari Ratu Isabel ya. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah, dia bersembunyi di dalam gua, maka firman Tuhan datang kepadanya berkata seperti ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13 ya.
keluarlah, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Di sini perhatikan, ya, datang angin besar ya, tetapi Tuhan nggak ada di situ. Datang gempa ya yang dahsyat, tapi nggak ada Tuhan di situ. Datang api ya yang wah-wah, yang gede, yang suaranya, tetapi Tuhan tidak ada di situ. Tetapi apa? Angin sepoi-sepoi basah. Kalau dalam versi New King James Version-nya itu a still small voice. Still itu tenang, small itu kecil, voice itu suara kecil yang datang ya. Jadi demikianlah seringkali Tuhan berbicara ya dengan suara yang kecil yang mungkin seringkali kita tidak dengarkan. Jadi ya, kita harus melatih pendengaran kita. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana ya Tuhan Yesus itu selalu bangun pagi-pagi sekali. Kadang dikatakan Tuhan Yesus berdoa sepanjang malam. Ya, Bapak Ibu yang mau melatih ya pendengaranmu tajam peka akan suara Tuhan, boleh bangun jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Itu adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Saya itu jam doa saya itu biasa jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Jadi jam 4 subuh itu waktu Indonesia bagian barat itu sebetulnya jam enaknya saya tidur. Ya, tetapi ya karena Tuhan suruh melayani, ya oke lah jam 4 subuh waktu enak-enaknya saya tidur, saya melayani. Nah, ya kita mau baca dari Lukas 6 ayat 12. Dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dikatakan semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Bayangkan ya, Tuhan Yesus itu jam doanya tengah malam. Ya, kita juga mau belajar ya, mau belajar untuk meneladani Tuhan Yesus ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, kalau saya nih ya, orang yang suka doa tengah malam itu, nothing caught him by surprise. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu yang datang kepadanya secara surprise. Kenapa? Karena setiap kali ya kita berdoa tengah malam khususnya ya, jadi Tuhan itu ya selalu kasih saya depositkan apa yang akan terjadi besok begini secara roh ya. Lukas 6 ayat 12 ya Kak Estina ya. Jadi setiap kali waktu saya berdoa, doa tengah malam ya, doa malam, Tuhan selalu kasih saya, entah kasih saya penglihatan, entah kasih saya warning, entah tegur saya. Kadang Tuhan juga bisa bawa saya ya bertemu dengan ya secara alam roh ya, bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Saya didoakan, coba Bapak Ibu ya, di sini mungkin ada yang minta doa, ngejar hamba Tuhan yang terkenal untuk didoakan. Ada di sini. Ya, saya nih
Puji Tuhan ya, bukan karena sayanya, tetapi karena Bapak Ibu juga sama. Tuhan itu nggak pilih kasih. Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu semua. Bedanya ada orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, ada orang yang enggak ya. Tentu aja orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan akan mendapat upahnya. Nah, kalau saya itu kalau ya doa tengah malam itu kadang Tuhan bawa saya ya bisa bertemu dengan hamba Tuhan yang tak kenal, yang sangat diurapi Tuhan, dan dia antara alam sadar dan tidak sadar, dia mendoakan saya. Ketika dia mendoakan saya ya, saya merasa kuasa Tuhan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, urapan Tuhan mengalir. Nah, Bapak Ibu ya, nggak perlu kejar-kejar hamba Tuhan sana, hamba Tuhan sini. Kejarlah Tuhan ya. Tuhan yang akan mengirim hambanya untuk mengurapi engkau, untuk menolong engkau, bahkan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menolong engkau. Jikalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan akan berbicara. Bahkan saya percaya bukan hanya pada saya ya, kepada Bapak Ibu juga semua sama, karena Tuhan gak pilih kasih. Tuhan itu selalu kasih tahu, misalnya besok ini saya akan menghadapi ini secara alam roh, apa yang saya hadapi, misalnya musuh saya dalam bentuk apa, Tuhan kasih tahu secara penglihatan ya, kadang secara mimpi ya. Jadi nothing caught us by surprise. Jadi nggak ada sesuatu yang yang bikin kita kaget gitu, karena kita udah siap duluan kalau kita tahu bahwa akan ada musuh kita. Misalnya musuh itu bukan dalam bentuk ya tetangga kita atau orang-orang ya, tetapi musuh kita itu firman Tuhan katakan kita berjuang melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Itu adalah musuh-musuh kita. Kalau saya tahu bahwa ada seseorang yang menyihir saya, menyantet saya udah dikasih tahu duluan ya, dalam bentuk penglihatan. Jadi apa yang saya lakukan malam sebelum besokan terjadi ya, saya doa peperangan, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya ya. Jadi hal-hal negatif itu tidak terjadi besokannya. Nah, Bapak Ibu juga mari kita sama-sama mau cari Tuhan, mau belajar mendengar suara Tuhan, karena Tuhan selalu berbicara ya. Oke. Lanjut ya, ada waktunya di mana Tuhan langsung berbicara kepada kita ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Saya ini biasanya kalau bangun tidur ya, langsung Tuhan depositkan entah kata-kata hikmat ya, beberapa kata. Misalnya kemarin itu saya bagikan, tiba-tiba ada kata-kata justice, righteousness, and prosperity. Tiba-tiba muncul dari roh saya, dan saya tahu itu bukan suara saya nggak mikir sama sekali. Kemudian Tuhan ngajar ya lewat hikmat. Nah, ada waktunya di mana Tuhan langsung sebelum saya tidur, tiba-tiba saya dikasih penglihatan, padahal saya lagi nggak doa atau lagi ngapain gitu, tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan padahal saya lagi nggak doa, lagi nggak dalam suasana doa, atmosfer penyembahan, enggak. Ada waktunya seperti itu, tetapi ada waktunya di mana kita yang harus menciptakan atmosfer itu, atmosfer di mana Tuhan bisa berbicara kepada kita. Caranya seperti apa? Caranya ketika kita membangun atmosfer doa, ketika kita menyembah Tuhan, kita berdoa ya, kita merenungkan firman Tuhan, itu kita sedang menciptakan atmosfer di mana tubuh jiwa kita ini bisa menangkap apa yang roh kita sampaikan, karena Roh Kudus itu berbicara kepada roh kita, dan pikiran kita, mata kita ya, panca indera kita yang harus menangkapnya dari roh kita. Bisa kita berbicara dalam bahasa roh ya, itu bisa juga. Oke, Bapak Ibu nggak usah dipusingin ya kalau itu
kalau ada orang-orang yang gak setuju dengan kita, gak perlu mencuri perhatian kita. Karena firman Tuhan ini jauh lebih berharga ya untuk Bapak Ibu semua. Oh iya, Bapak Ibu ya yang mau mengikuti siaran ulang bisa mengikuti channel YouTube saya. Channel YouTube saya kasihan banget deh. Kan saya baru mulai baru mulai lagi. Jadi subscribernya masih sedikit sekali, masih 27 orang ya. Dan video-videonya masih sedikit sekali yang nonton. Tetapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa karena segala sesuatu yang saya lakukan itu saya lakukan untuk Tuhan dan untuk memberkati Bapak Ibu semua. Saya melakukannya dengan tulus karena Tuhan terlebih dahulu memberkati saya, mengajari saya. Karena yang gini-gini itu sebetulnya saya nggak ada yang ngajar gitu. Iya kan, Bapak Ibu mau cari pengajaran seperti ini di mana? Nggak ada yang ngajar. Kadang Roh Kudus sendiri yang kasih pewahyuan kepada saya waktu saya diem, duduk diem begini. Ya, duduk diem, tutup mata. Roh Kudus kadang mengajar. Akunnya bisa lihat di profile TikTok saya ya. Nanti besok saya siapkan akunnya saya nggak inget. Kayaknya Ciara Adam itu sebetulnya nama family-nya suami saya, jadi saya pakai nama family Ciara Adam, tapi banyak sekali yang mirip-mirip. Nanti besok ya saya ingetin. Oke, terima kasih Kakak Reda yang sudah follow ya. Terima kasih semuanya atas supportnya. Jadi Bapak Ibu bisa dengar lagi kalau kelewat gitu ya. Bisa dengar lagi karena ini adalah pengetahuan yang penting bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut, sudah pukul 4:52. Bagaimana kita tahu itu dari Tuhan atau bukan? Itu penting sekali ya, karena iblis juga bisa kasih penglihatan. Satu waktu saya berdoa, saya minta penglihatan dari Tuhan untuk membeli satu investasi ya. Investasinya itu ya satu rumah lah ya. Saya berdoa terus dikasih penglihatan. Wah, penglihatannya itu ya ini apartemen yang jelek sekali, yang semua orang nggak ada yang mau. Saking jelek dan murahnya. Iya, betul Kakak Roy, kalau nggak salah ya, Ciara Adam ya. Jadi nggak ada orang yang mau ini apartemen, udah jelek murah karena nggak ada yang mau ya. Tapi Tuhan bisa kasih penglihatan. Saya belum pernah melihat apartemen itu, cuman Tuhan kasih penglihatan, namanya jelas nama apartemen itu ya. Langsung saya cari itu nama apartemen. Waduh, sudah pukul 4:54. Nggak apa-apa ya, lanjut bentar ya. Nah, jadi setelah saya cari, ternyata ada apartemen itu dan dijual. Setelah saya hitung. Wah, Tuhan itu kalkulatornya luar biasa. Ternyata apartemen ini benar-benar menguntungkan sekali. Dan tapi ada ya di satu periode di mana saya berdoa minta sama Tuhan, bukan Tuhan ya yang kasih penglihatan, tapi saya dikasih penglihatan tentang tanah ini. Nggak usah tanah deh, tentang rumah. Ada satu rumah ya, tentang rumah ini dikasih penglihatan. Kemudian saya pikir, wah, rumah ini bagus dong, berarti udah oke dong, dari Tuhan dong, ada penglihatan. Tetapi perlu diuji. Bapak Ibu ingat ya, kalau memang itu dari Tuhan, itu perlu diuji, jangan sampai salah, karena setan iblis juga bisa kasih penglihatan ya. Makanya firman Tuhan katakan dengan 2 atau 3 orang saksi ya, 2 Korintus 13 ayat 1, dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara itu sah ya. Jadi kita perlu minta peneguhan dari Tuhan kalau memang itu dari Tuhan ya. Kemudian saya datanglah ke auction. Kalau di sini kan auction ya, auction itu apa, bidding, nggak kayak di Indonesia
jual belinya. Kalau di Australia itu kebanyakan auction. Kemudian kita harus minta sama Tuhan, misalnya kalau lebih dari budget saya sekian, berarti itu bukan milik saya. Saya doa seperti itu, untungnya saya doa seperti itu. Dan apa yang terjadi? Rumah itu melambung tinggi harganya, jauh di atas budget saya. Yang tadinya misalnya bukanya 800, tetapi jadi 1,5 misalnya. Ya, untung saya nggak beli, karena setahun kemudian apa yang terjadi? Harganya unlock. Nah ya, Bapak Ibu perlu hati-hati tentang penglihatan atau apapun suara dari Tuhan. Kita boleh minta sama Tuhan konfirmasi apakah itu dari Tuhan atau enggak. Kita boleh minta tanda dari Tuhan bahwa ya apakah itu dari Tuhan atau bukan ya. Nah, itu tadi yang pertama, bagaimana kita tahu itu dari Tuhan atau bukan. Kita perlu tanya sama Tuhan, diuji ya. Terus yang kedua, pesan dari Tuhan itu tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita harus belajar firman Tuhan supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa tahu bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan yang bukan tertulis ya, kalau kita tidak mengenal firman-Nya yang tertulis. Ya, yang ketiga ya, saya ngebut soalnya sudah mau pukul 5. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu suara dari Tuhan atau bukan? Biasanya kalau dari Tuhan itu ada damai sejahtera di hati kita. Ya, bukan berarti iblis, setan juga nggak bisa ngasih damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang palsu ya, ada. Ya, saya pernah ngalamin, jadi saya tahu dulu zaman dulu waktu saya kecil, karena saya bukan dari agama Kristen, saya dari agama seberang. Saya sering baca mantra-mantra ya, kayak begituan lah, ritual seperti itu. Mereka bisa ngasih damai, bisa ya, tetapi biasanya kalau dari Tuhan itu hati kita nggak ragu-ragu, kita mantep ya, damai itu dari Tuhan ya. Terus yang penting ya, sudah mau pukul 5, saya sudahin ya renungan firman Tuhan. Yang penting ketika Tuhan memberikan kita pesan ya, pesan tentang misalnya tentang orang lain ya, kita dikasih tahu, yang penting bagian kita jangan kita pakai buat ngumbar-ngumbar kepada orang lain. Jangan kita ngomong sama tetangga kita, saya dikasih tahu Tuhan loh tentang si Anu ini begini. Jangan ya Bapak Ibu, jangan. Kalau kita dikasih tahu Tuhan tentang seseorang atau kita mendapatkan impresi tentang seseorang, jangan kita umbar-umbar itu kepada orang lain. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Kita harus membawanya di dalam doa. Kita berdoa untuk orang itu. Misalnya Bapak Ibu tiba-tiba dikasih lihat wajah seseorang yang sudah lama Bapak Ibu nggak lihat. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu doakan orang itu ya. Tanya kepada Tuhan, Roh Kudus, kenapa Engkau memunculkan wajah orang tersebut? Apa yang Engkau mau aku doakan? Itu yang harus kita lakukan. Jangan diumbar-umbar kepada tetanggamu, jangan digosipkan ya. Nanti Tuhan akan ambil karunia itu karena engkau tidak bisa dipercaya. Ya, oke, sudah pukul 5 ya. Saya percaya firman Tuhan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua akan menjadi orang-orang yang sensitif, peka terhadap suara Tuhan ya, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, tetapi Bapak Ibu semua juga bisa mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Dan jikalau Tuhan yang memimpin hidupmu, engkau pasti akan dibawa ke padang yang berumput hijau, enggak akan dibawa ke tebing yang curam. Ya mungkin Bapak Ibu diizinkan untuk melewati tebing yang curam, tetapi ujung-ujungnya adalah padang yang berumput hijau. Nggak akan dibawa ke lembah air mata. Kalaupun
ngelewat doang, kalaupun diizinkan masuk ke dalam lembah air mata, hanya lewat doang, hanya numpang jalan, ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang memateraikan firman Tuhan ini di hati setiap anak-anak-Mu. Tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, berikan kami semua kepekaan untuk kami bisa mendengarkan suara pimpinan-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, sehingga setiap langkah kami bisa dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa jahat yang menutup mata rohani-Mu, telinga rohani-Mu saat ini saya hancurkan, saya patahkan kuasanya demi nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus saat ini yang menjamah Bapak Ibu semua, membebaskan engkau yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit saat ini. Ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir, menjamah tubuhmu. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kuasa sakit penyakit dalam tubuhmu saat ini sudah hancur, sudah patah. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah tubuhmu yang sedang sakit saat ini, jadilah engkau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dengan sempurna. Engkau yang sedang mengalami kesulitan keuangan, yang mengalami hutang pihutang, darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau. Saya hancurkan, saya patahkan kuasa jahat yang mencuri berkatmu saat ini sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Roh jahat pencuri berkatmu saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau diberkati Tuhan. Darah Yesus buka jalan berkat bagimu, dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan masuk ke dalam lumbung-lumbungmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dibukakan jalan keluar sehingga engkau bisa melunasi hutang-hutangmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir, memberkati Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, terima dengan iman ya. Saya sebetulnya mau memanggil Ibu Esther untuk kesaksian bagaimana dia sudah menerima berkat Tuhan yang dia lihat di alam roh ya. Tapi Bapak Ibu, saya melihat Ibu Esther nggak ada di sini, jadi mungkin besok ya. Oke Bapak Ibu, mohon maaf saya harus undur diri dulu, ada hal-hal yang harus saya lakukan ya. Terima kasih Kakak Estina, terima kasih. Oh iya, mohon maaf. Oh iya, nanti ya besok ya Kakak Ibu Esther ya. Terima kasih Kak Estina, baik sekali nih Kak Estina. Terima kasih Bu Evi, Kak Medalena, semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Besok sampai ketemu pukul 4 WIB ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu follow YouTube account saya ya. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, silahkan monggo bisa ditonton siaran ulangnya. Terima kasih, sampai jumpa.